Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat dengan judul Hukum Wakaf dan Persertifikatannya di Indonesia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tanah wakaf di Indonesia. Pengertian wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari kata waqf yang berarti al-habs, merupakan kata masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Dalam pengertian istilah ulama berbeda redaksi dalam mendefinisikan wakaf. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah, sedangkan dalam Mansu'ah Fiqih Umar bin Al-Khattab disebutkan bahwa wakaf asal harta dan menjalankan hasilnya atau buahnya. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan dan memberhentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dasar hukum wakaf. Kata khair atau kebaikan yang secara umum dimaknai salah satunya dalam bentuk member seperti wakaf dan berlaku untuk bentuk-bentuk charity atau endowment yang lain bersifat filantropi dalam ajaran Islam. Dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang wakaf adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya, sesungguhnya Rasulullah berkata, jika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Unsur wakaf dan persyaratannya. Jadi unsur wakaf yang dimaksudkan adalah rukun wakaf. Dalam rukun wakaf yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya wakif atau orang yang mewakafkan. Dan wakif ini harus memenuhi syarat cakap melakukan tindakan tabarruk. Artinya sehat akal, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur atau balik. Dan di samping itu, wakif harus betul-betul pemilik harta yang diwakafkan. Yang kedua, mauquf atau benda yang diwakafkan. Nah, benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat untuk diwakafkan, yaitu dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, milik komplek atau badan hukum, jelas batas-batas kepemilikannya, benda itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk masalah yang lebih besar. Kemudian benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Yang ketiga, mauquf atau tujuan wakaf. Oleh karena itu, seorang wakif ketika mewakafkan harta bendanya harus menentukan tujuan mewakafkan harta tersebut dengan jelas. Apakah yang kepentingan menolong keluarganya sendiri untuk fakir miskin, sabillah, ibnu sabil, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, yaitu sigot atau ikrar atau pernyataan wakif. Nah, sigot atau ikrar harus dinyatakan dalam tegas dan jelas baik secara lisan maupun tulis. Kemudian yang terakhir yaitu nadhir wakaf atau pengolahan wakaf. Nah, sebetulnya dalam kitab-kitab fikih tidak menentukan nadhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Akan tetapi dalam perkembangan keberadaan nadhir sangat besar dan penting sekali, maka kehadiran nadhir sangat diperlukan. Nah, pada zaman Umar bin Khattab ketika beliau mewakafkan hartanya, beliau sendirilah yang menjadi nadhirnya. Nah, sepeninggal beliau, nazir diserahkan kepada putrinya yaitu Hafsah. Setelah itu di tangan Abdullah bin Umar. Kemudian yang terakhir yaitu pensertifikatan wakaf tanah. Jadi, salah satu hal yang selama ini masih belum diperhatikan dan dilaksanakan secara seksama adalah pendaftaran tanah-tanah yang diwakafkan menurut ketentuan UU-PA. Pendaftaran tanah wakaf ini sangat penting dan urgen sekali, baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dalam penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agrain. Kemudian kewajiban pendaftaran wakaf tanah milik telah diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. Adapun pensertifikatan tanah wakaf yang terjadi setelah berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977, dalam hal demikian maka tanah dikategorikan ada 3, yaitu 1. Tanah yang sudah ada sertifikatnya, 2. Tanah hak milik yang belum bersertifikat, dan yang ketiga tanah yang belum ada haknya. Dengan demikian, setelah didaftarkan dan dicatatkan wakaf tersebut pada kantor Badan Pertahanan Nasional dalam sertifikat tanah hak milik yang diwakafkan, maka tanah wakaf itu telah mempunyai alat pembuktian yang kuat berupa sertifikat wakaf. Di samping itu, sertifikat tanah wakaf merupakan program nasional sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti dan jelas jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia harus diadakan pendataan secara jelas dan pasti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau materi yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.